Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Aini Triana Putri dengan NIM 8605602449. Saya dari Universitas Terbuka Jember. Di sini saya akan memenuhi tugas filsafat ilmu, yaitu poin yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Suntulodo, Ing Natya Mungkarso, dan Tut Wuri Handayani. Yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Yang keempat, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Nah, mari kita bahas poin yang pertama, yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Nah, kalau kita bicara soal pilar dalam pendidikan, bayangkan saja sebuah bangunan itu rumah. Rumah itu nggak akan berdiri kokoh kalau tiangnya lemah atau nggak ada. Nah, pilar dalam pendidikan itu fungsinya sama persis, dia adalah tiang penyangga yang menopang seluruh sistem pendidikan supaya bisa berjalan dengan baik dan terarah. Pilar pendidikan bukan sekedar teori kosong, dia adalah nilai-nilai dasar dan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam proses mendidik manusia. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan akan mudah goyah, kehilangan arah dan gak punya tujuan yang jelas. Makanya, pilar pendidikan itu penting sebagai fondasi mulai dari cara guru mengajar, cara siswa belajar, sampai bagaimana sistem pendidikan nasional dirancang. Nah, untuk yang kedua adalah prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan Indonesia yang pemikirannya sampai sekarang masih sangat relevan. Beliau punya 3 prinsip utama yang dikenal dengan semboyan berbahasa Jawa. Yang pertama, Ing Ngarso Suntulodo, artinya di depan memberi teladan. Maksudnya, seorang guru atau pemimpin pendidikan harus bisa menjadi contoh yang baik. Bukan cuma pintar ngomong, tetapi harus juga ditiru perilakunya. Kalau guru minta murid disiplin, ya gurunya juga harus disiplin. Sederhana tapi dalam banget maknanya. Yang kedua, ada Ing Natya Mungkarso, artinya di tengah membangun semangat. Ketika berada di antara murid-muridnya, seorang pendidik harus bisa membangkitkan motivasi dan gairah belajar. Guru nggak boleh cuma duduk diam di depan kelas, tapi harus aktif mendorong, menyemangati, dan menghidupkan suasana belajar supaya murid punya keinginan kuat untuk terus berkembang. Yang ketiga ada Tut Wuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Ini prinsip yang paling terkenal dan bahkan jadi semboyan resmi Kementerian Pendidikan Indonesia. Maknanya, guru harus bisa melepaskan murid untuk mandiri sambil tetap mengawasi dan mendorong dari belakang. Jadi, guru harus selalu menjadi pusat, tapi lebih ke fasilitator untuk mendukung murid menemukan jalannya sendiri. Nah, ketiga prinsip ini kalau digabung membentuk gambaran guru ideal yang bisa menjadi teladan, memberi semangat sekaligus mendukung kemandirian siswa. Nah, materi ini ada di buku materi pokok filsafat ilmu halaman 6.35 sampai 6.37 modul 6. Nah, poin yang ketiga adalah relevansi dan tantangan di era digital. Sekarang kita hidup di era digital, di mana kita belajar bisa dilakukan lewat HP, laptop, dan internet. Nah, prinsip Ki Hajar Dewantara ternyata tetap relevan, tapi juga menghadapi tantangan baru yang cukup besar. Soal Ing Ngarso Suntulodo di era digital, tantangannya jadi lebih kompleks. Guru harus bisa menjadi teladan bukan cuma di kelas fisik, tetapi juga di dunia maya. Nah, misalnya, guru harus bijak dalam menggunakan media sosial karena murid bisa melihat dan mencontoh perilaku digitalnya. Selain itu, guru dituntut untuk melakukan teknologi atau gurunya sendiri nggak bisa pakai aplikasi pembelajaran daring.
bagaimana mau jadi contoh yang baik. Nah, yang kedua soal Ing Matio Mangunkarso. Dalam pembelajaran daring, ini jadi tantangan paling berat. Membangun semangat belajar secara online jauh lebih susah dibandingkan dengan tatap muka. Banyak siswa yang gampang bosan, gampang terindistrasi oleh konten hiburan di HP, atau bahkan kehilangan motivasi karena merasa sendirian belajar di rumah. Nah, guru perlu kreativitas ekstra pada pakai video menarik, kuis interaktif, dan diskusi online yang hidup supaya semangat murid tetap terjaga. Yang terakhir adalah soal Tutwuri Handayani. Dan di literasi digital ini justru sangat penting sekarang. Di era banjir informasi seperti ini, murid perlu diberi kebebasan untuk mengeksplorasi internet tapi tetap pengawasan dan bimbingan. Guru harus mengajarkan bagaimana memilah informasi yang benar dan hoaks, bagaimana menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, dan bagaimana membangun karakter digital yang baik. Nah, materi ini ada di buku materi pokok modul 6 halaman 6.39 sampai 6.41. Nah, untuk poin yang keempat atau poin yang terakhir yaitu refleksi. Bagaimana pilar ini menjawab masalah pendidikan nasional? Kalau kita jujur, pendidikan saat ini masih punya banyak PR, mulai dari ketimpangan kualitas pendidikan antara kota dan desa, rendahnya minat baca, krisis karakter pada generasi muda, sampai guru yang belum merata kualitasnya di seluruh pelosok negeri. Nah, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara sebenarnya sudah menyediakan jawabannya sejak lama. Kalau setiap guru benar-benar menghayati dan menerapkan ketiga prinsip itu, banyak masalah bisa mulai diatasi. Guru yang jadi teladan nyata akan menumbuhkan karakter baik pada murid. Guru yang pandai membangun semangat akan melahirkan generasi yang cinta belajar, dan guru yang mendorong kemandirian akan menciptakan siswa disiplin, kreatif, dan siap menghadapi tantangan zaman. Nah, intinya, pilar-pilar ini bukan warisan kuno yang ketinggalan zaman, justru sebaliknya. Di tengah gempuran era digital yang serba cepat dan penuh godaan ini, nilai-nilai Ki Hajar Dewantara semakin dibutuhkan sebagai kompas moral dan pedagogis bagi dunia pendidikan Indonesia. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan dari pengertian-pengertian pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.